Cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa membuat ratusan wisatawan tertahan di Pulau Karimun Jawa. Gelombang tinggi membuat pelabuhan harus ditutup sementara. 356 wisatawan domestik dan mancanegara yang tengah berlibur di Pulau Karimun Jawa tidak bisa berlayar pulang sejak hari Kamis pekan lalu. Gelombang tinggi di pelabuhan mencapai 2 hingga 4 meter. Rencananya besok jika cuaca membaik, wisatawan akan dijemput oleh kapal perintis dari Pelabuhan Semarang. Sampaikan bahwa saat ini ada 356 wisatawan, di mana dari 356 ini sebanyak 40 orang wisatawan asing dari Jerman, dari Belanda, Prancis, dan semuanya besok insya Allah apabila cuaca bagus akan dievakuasi ke Semarang, dan kami Forkopimda akan jemput di Tanjung Mas pukul 01 dini hari insya Allah. Cuaca ekstrim yang melanda perairan Selat Lombok membuat aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Padang-Bayi, Karangasem, Bali ditutup sementara. Penutupan ini untuk mengantisipasi kecelakaan laut. Sejumlah kapal cepat yang berada di Pelabuhan Padang-Bayi memilih tidak beroperasi karena gelombang tinggi di Selat Lombok mencapai 2,25 meter disertai dengan angin kencang. Penutupan aktivitas penyeberangan kapal cepat ini terjadi sejak 24 Desember dan diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun. Begitu juga dengan kondisi real di lapangan, bahwasannya gelombang cukup tinggi, berkisaran antara 1,25 sampai dengan 2,25 meter, dan kecepatan angin juga cukup tinggi, yaitu antara 6 sampai 20 knot. Maka demi keamanan dan keselamatan pelayaran, kami sepakat untuk sementara waktu operasional tersebut kita tunda keberangkatannya mulai tanggal 24 Desember sampai hari ini 26 Desember 2022. Nah, untuk selanjutnya besok hari kita kembali koordinasi dengan pemenang. Banjir merendam dan memutus jalan penghubung sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, membuat permukiman warga terisolasi, diantaranya di Kota Makassar dan di Kabupaten Maros. BMKG pun mengimbau warga waspada dan mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagian warga di Maros, Sulawesi Selatan nekat menerobos banjir meski beresiko pada keselamatan dirinya. Selain merendam pemukiman, banjir juga memutus jalan penghubung antar wilayah dan membuat 800 rumah yang tersebar di 7 wilayah di Maros, Sulawesi Selatan terisolir. Ini ada sekitar 7 desa, 7 tempat titik yang memang masih terisolir, dan kita sudah siapkan dapur umum seperti di desa ini, di desa Bori Kamase. Banjir juga masih menggenangi wilayah Perumnas Antang di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski mulai surut, ketinggian air masih mencapai 50 cm. Ketinggian air sebelumnya mencapai 2 meter dan membuat warga harus mengungsi. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bangunan pondok pesantren berlantai 2 ambruk diterjang puting beliung. Angin puting beliung melanda disertai hujan deras dan merusak bangunan. Tak ada korban jiwa karena para santri tengah berlibur. BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai sejumlah wilayah yang diprediksi mengalami cuaca ekstrim 1 hingga 3 hari mendatang. Wilayah tersebut yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku Tenggara, dan Papua. Bagi Anda yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak, perlu diwaspadai dan disiagakan jika terjadi peningkatan curah hujan. Koordinasi dengan aparat setempat jika perlu dievakuasikan, evakuasilah jika diperlukan. Update terus informasi mengenai kebencanaan dengan pemerintah setempat, kemudian update informasi curah hujan dari BMKG. Masyarakat diimbau selalu memperbarui informasi cuaca sebagai antisipasi demi keselamatan bersama. Tim Liputan Kompas TV.